warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan Saya Muhammad Irfan Fadilah. Saya Muhammad Khairul Farhan. saya Semi Al-Sabah. Saya Alia Rahim, saya Sari Safira. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori maslahat dan implikasinya dalam pembentukan teori perilaku konsumsi Islam. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Khairul Farhan. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yakni biografi dari Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali bernama asli Abu Muhammad bin Muhammad At-Tusi, yang dimana beliau dilahirkan pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 405 Hijriah. Nama Al-Ghazali sendiri disematkan kepada kampung halamannya, yaitu tempat Al-Ghazalah, yang dimana di umur 6 tahun beliau ditinggal wafat oleh ayah tercinta, sehingga dengan wafatnya ayahnya Imam Al-Ghazali, beliau termotivasi untuk mencari ilmu ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Berpuluh-puluh tahun beliau berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari sebuah ilmu. Di antara lain gurunya Imam Al-Ghazali adalah Abu Nasr Al-Ismail Al-Juwaini, Abu Ali bin Fadl, dan lain sebagainya. Sehingga dari hasil proses pembelajarannya tersebut, Imam Al-Ghazali menciptakan karya-karya yang spektakuler. Antara lain, salah satu di antaranya kitab beliau yang paling spektakuler ialah Ihya Ulumuddin. Setelah berpuluh-puluh tahun berkelana menuntut ilmu, beliau memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Tusi. Beliau mengabdikan dirinya untuk kampung halamannya, dan pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah, Imam Al-Ghazali menutup usianya dan wafat di tahun 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Oke. Selanjutnya biografi dan karyanya Asy-Syatibi. Nama lengkap Imam Asy-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Rahmani Al-Ghormati. Keluarganya merupakan keturunan Arab Yaman dari Banu Lahmi yang berasal dari Betelab, Asy-Syams. Nama Asy-Syatibi itu berasal dari nama asal keluarganya, Syatiba, Satifa, atau Jatifa. Imam Asy-Syatibi diketahui menempuh pendidikan dengan mempelajari banyak ilmu dari berbagai guru. Salah satunya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Al-Fakhr Al-Ilbiri dan Abu Al-Qasim Asy-Syarif As-Sabti. Karir beliau semasa hidupnya adalah ulama sekaligus seorang guru. Selain itu, Asy-Syatibi merupakan seorang imam dan khatib. Murid-muridnya antara lain ada Abu Yahya Ibnu Asim, Abu Bakar Al-Qadi, dan Abu Abdullah Al-Bayani. Selanjutnya karya-karya Asy-Syatibi. Yang pertama ada kitab Al-Mufaqat. Kitab ini adalah kitab yang paling terkenal. Selanjutnya kitab Al-Ittisam, mengupas secara panjang lebar tentang bid'ah dan seluk-beluknya. Yang ketiga ada kitab Al-Majalis, kitab yang membuat catatan tentang apa yang terjadi dalam majelis yang pernah dihadiri oleh Imam Asy-Syatibi. Yang keempat ada Al-Ifadat wal Al-Insyidat. Buku ini seperti catatan harian Imam Asy-Syatibi yang menyebutkan guru-guru beserta muridnya. Selanjutnya ada konsep larangan riba menurut Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Jadi riba secara istilah itu tambahan atau kelebihan yang diberikan atas sesuatu yang wajib dan yang telah menjadi haknya. Kalau menurut ekonomi Islam, riba didefinisikan sebagai tambahan atas pokok utang yang diperjanjikan atau dipersyaratkan sebagai imbalan atas masa pembayaran utang. Nah, di sini ada konsep riba menurut Al-Ghazali. Itu yang menurut pemikiran ekonomi Al-Ghazali itu, riba adalah suatu transaksi yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Riba diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Nah, alasan mendasar Al-Ghazali mengharamkan riba itu karena motif dicetaknya uang itu sendiri, yakni hanya sebagai alat tukar atau standar nilai barang, bukan sebagai komoditas. Selanjutnya ada konsep riba menurut Asy-Syatibi. Kalau menurut Asy-Syatibi, riba adalah pertukaran uang dalam transaksi pinjaman atau utang dengan tambahan yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Nah, Asy-Syatibi ini membagi riba menjadi dua. Jadi yang pertama ada riba an-nasiyah dan riba al-fadl. Kalau riba an-nasiyah itu bentuk riba yang terkait dengan penambahan yang dikenakan pada utang jika penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan utangnya. Nah, kalau riba al-fadl ini berkaitan dengan pertukaran barang atau komoditas dengan tambahan tertentu yang tidak adil.
Dah. Belum. Dah. Selanjutnya adalah konsep maslahah menurut Imam Asy-Syatibi. Pandangan Imam Asy-Syatibi tentang maslahah ini adalah suatu sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia. Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi konsumsi yang menyangkut maslahah tersebut harus dikerjakan dengan suatu religius dati atau ibadah. Berikutnya itu adalah menurut Imam Al-Ghazali, maslahah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna atau manfaat yang menyingkirkan sesuatu yang keji atau mudarat. Selanjutnya itu ada implikasinya dalam pembentukan teori konsumen. Aturan-aturan yang ada dalam syariah sangat terkait dengan berbagai aspek perilaku manusia. Adapun pembahasan mengenai maqasid al-syariah dan hubungannya dengan teori perilaku konsumen ialah yang pertama, tujuan aktivitas ekonomi individu. Kedua, wants versus needs. Ketiga, efisiensi. Keempat, maslahah versus utility. Kelima, pembelanjaan. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam relevansi pemikirannya pada konteks saat ini. Jadi pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali, di mana uang sebagai alat tukar atau barter, di mana apabila terjadi penimbunan kekayaan pada salah satu kelompok sosial dapat menimbulkan yakni ketimpangan sosial dan inflasi yang berakibat besar nantinya. Hal ini pun nantinya tidak sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah, yaitu yang pertama adalah melindungi iman, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Ya. Sedangkan tujuan utama adanya pembangunan ekonomi ini ialah tercapainya 5 komponen dari al-maqasid syariah. Pemikiran kedua tokoh tersebut sangat selaras dalam tujuannya dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan. Terus Turunin dikit. Nggak usah Ya. panjang-panjang, Iya. maksudnya nggak usah panjang-panjang. mau sampai yang banyak beneran? Ya udah. Ntar, tadi kata aja ya. Nah, pandangan Asy-Syatibi memiliki tujuan utama dari syariah, yaitu untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum yang disebutkannya sebagai daruriyat hajiyat, tahsiniyat. Menurut Asy-Syatibi, segala aktivitas ekonomi harus membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, di mana kemaslahatan itu merupakan kebutuhan. Teori maqasid Asy-Syatibi merumuskan kebutuhan manusia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat yang berlaku dalam Islam. Cukup kali ya segitu aja. Mau lanjut, ini ada lagi satu lagi sih dikit. Udahlah cukup. Udah.